Ini udah ada tujuan dari awal, juga ngewakilin dari kampus UGM buat ikut di ajang lomba kreativitas mahasiswa gitu, ajang tingkat nasional. Lupa di on kan dan juga di cuk. Nah ini ada cuk, yang ini untuk keluar masuk bensin. Nah kita nyalakan dikit aja dulu gasnya ya. Nah bismillah, bunyi enggak ya? Yuk. Erik Las Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Erik Las Blitar teman-teman, di channel Erik Las Blitar dan juga di bengkel Erik Las Blitar. Siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari UGM. UGM tahu kan teman-teman, sudah kampus terkenal di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dari fakultas apa atau dari kejuruan apa, kita langsung tanya-tanya dan tujuan mereka apa sebenarnya sih ke Erik Las Blitar nih, keistimewaan apa? Ada daya tarik apa di sini? Kita tanya-tanya langsung ke masnya. Ini masnya udah ada. Mas, ini ganggu sebentar ya? Nggak apa-apa sekalian. Ini sama mas siapa? Sama aja. Deketan aja apa? Dipakai. Oke. Aha. Atas nama siapa mas ini? Kenalin teman-teman. Tak pakai kan ya? Oh, Amit iya. ya? Sek. Amit. Nah. Oke. Kenalin teman-teman, perkenalkan nama saya Fadil dari Fakultas Vokasi, jurusan Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Dan aku sendiri Erwin dari Fakultas Vokasi juga, dari jurusan Teknik Elektro, Rekayasa Teknik Elektro. Amat mas. Ya. Ini kan ada Siap. pakai. Oke, siap. Dari rekayasa Yes. Teknik Elektro. Ini tujuannya ke sini untuk apa ini mas? Main, liburan mas di Blitar gitu atau untuk apa ini di sini sebenarnya? Sebenarnya kita kesini udah ada tujuan dari awal, juga ngewakilin dari kampus UGM buat ikut di ajang lomba kreativitas mahasiswa gitu, ajang tingkat nasional. Buat kita sudah sama-sama mitra di Jogja, kemudian untuk membuat mesin chopper. Nah, kami cari-cari di YouTube, kemudian ada kenalan juga yang menyarankan untuk ke Erik Las Blitar sini. Makanya kita datang ke sini buat cari tahu dan cari ilmunya juga, serta pengalamannya juga ke sini. Oh ya. Begitu. Berarti ini kompetisinya itu seluruh Indonesia mas, kampus se-Indonesia? Ya, seluruh kampus di Indonesia. Kebetulan di UGM sendiri ada lolos kemarin 180 ya, untuk di berbagai bidangnya. Salah satu bidangnya yang kami ikuti yaitu penerapan iptek di mitra yang kami tuju, yaitu mitra peternakan kambing. Peternakan kambing dan ke Ya. depan. Tujuannya ke depan juga bagaimana peternakan kambing domba di seluruh Indonesia ini supaya lebih berkembang. Ya. Sekarang modern ya. Betul, Ya, cocok betul dengan sekali. Mungkin penggunaan choppernya kayak gitu. Ya. Ya. Setelah direferensikan ya, dilihat di YouTube gitu, otomatis nggak secara serta-merta langsung ke Erik Las dong, dipelajari dulu seperti apa gitu. Yang menarik dari Erik Las ini apa sih sebenarnya sebelum datang sini loh? Sebelumnya tentunya dari choppernya sendiri ya. Kemarin sempat cari-cari di YouTube itu untuk beberapa channel yang kami tertarik, yaitu salah satunya di Erik Las. Dari teknologinya sendiri udah memakai berbagai macam alat, dari alat pemotong, mesinnya ataupun dari mekanismenya lah, dari alatnya itu. Seperti itu. Jadi memang bukan hanya asal bikin chopper dijual murah gitu ya? Ya. Iya, Menurut betul. penilaian jenengan. Terus setelah datang di sini kesannya seperti apa? Mungkin dari semalam kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Erik juga, kita dapat banyak sekali ilmu sih yang sebelumnya kita belum tahu, kemudian kita juga jadi tahu. Terus buat mesinnya ya emang bener gitu loh kata orang-orang, yang emang murah, cuman nggak murah juga, ada kualitas di sana. Dan itu emang terbukti beneran di sini, emang nggak main-main buat ngebuat mesin choppernya. Gitu sih mas. Bukan hanya asal bikin aja ya? Betul. Kalau asal bikin otomatis nggak bisa penjualan sekian yang luar biasa. Ya. Bahkan satu minggu kadang bisa 100 kayak gitu. Iya, betul. Jadi nanti kita juga boleh kita coba-coba sekalian ya nanti. Oke, Mas, ya. siap. Siap. Terus tentang Mas Erik sendiri ini seperti apa ini? Pesan-pesannya nanti mungkin barangkali kritik saran Mas Erik, nanti kritik kok jenis dulu ya. GM ya. Kritik sarannya dari buat Mas Erik, kesan pesan dan kritik saran sekalian lah. Kesan pertama yang kesini yaitu kemarin kan di sini juga banyak pekerjanya. Dan itu Mas Erik itu saya sangat terkesan itu beliau ini tidak memandang dari sudut mana pekerjaannya tersebut. Mohon maaf sebelumnya, dari pekerjaannya sendiri kan banyak dari yang dari Nyuwun Sewu, dari jalanan juga. Mas Erik itu tidak memandang pekerjaannya dari mana.
Jadi menganggap semua itu sebagai kawan. Saya tersayangnya di situ dari Mas Erik sendiri. Jadi selain untuk di bengkel las ini di Erik Las Blitar itu bagaimana kita memberdayakan anak-anak muda yang non sewu kekurangan jatah pekerjaan di luar sana, kekurangan jatah pekerjaan di instansi-instansi ataupun pegawai-pegawai, karena kita tahu bagaimana di jalanan mereka hidup, istilahnya ngomong anak-anak pang lah seperti itu. Jadi tahu untuk teman-teman sendiri. Nah, jadi Mas Erik itu mewadahi hal itu, dialokasikan bagaimana dia bekerja dan melakukan mereka bukan seperti anak buah ya. Ya, seperti betul. teman Seperti sendiri. teman sendiri, seperti keluarganya sendiri. Seperti itu ya. Terus kemarin juga desainnya dari UGM gitu, terus ada semacam komunikasi sama Mas Erik itu. Ya, kami meminta kritik sarannya dari desain kami sendiri, kan tentunya belum tentu sempurna atau secara awamnya lah kita membuat. Kita memberikan desain, lalu ada beberapa kritikan dari Mas Erik untuk lebih baiknya gimana, banyak saran-saran juga untuk kedepannya ini gimana. Jadi kami percayakan pada Mas Erik tersebut. Oh, Ya. Mas, ini nanti desainnya jenengan yang dari UGM, mahasiswa UGM ini sementara dirahasiakan atau gimana ini? Enggak juga sih, Pak. Enggak juga, iya. Slide-kan sedikit nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Boleh, nanti boleh tampilkan Nanti sedikit. tampilkan biar iya. dikenal masyarakat gitu loh. Iya. Dan enaknya juga gini, jadi ketika ada orang mahasiswa belajar dan ada kemungkinan kan kedepannya produksi, Mas ya. Betul. Jadi kan bisa. kita nggak merasa tersaingi gitu loh. Iya. Nah, intinya bagaimana semuanya itu rezeki sudah ada yang ngatur, dan kemudian nantinya itu nanti kalau memang produksi sendiri di UGM kan otomatis skalanya bakal besar kalau memang Ya. juara dari produksi. Ya. Betul. Itu rezeki sudah saya ngatur. Intinya bagaimana peternakan Indonesia itu bisa maju ke depannya. Ya. Fungsi chopper itu, Mas, menurut ini kalau saya yang bilang ya, karena bukan intelek ini kok ora percaya. Iki Mas sing ngomong GM iki. Fungsi chopper itu seberapa penting sih untuk peternakan Indonesia ke depannya, Mas? Kalau dibilang seberapa penting, sebenarnya penting sekali ya, Mas. Soalnya kan membantu peternak-peternak kayak ngaretnya tuh nggak harus tiap hari, kayak seminggu sekali, bahkan bisa sebulan sekali. Setelah dicoper bisa disimpan untuk yang jangka waktu yang lama. Jadi memang kalau dibilang penting tuh sangat penting sih, gitu, Mas. Semacam ke arah silase, fermentasi. Ya, seperti itu, betul. Dan juga masih ada yang ngenyel, wah penak ngaret. Oke, katakan jenengan punya 20 ekor kambing domba, oke lah ngaret. Tapi kalau jenengan 100 ekor, orang kita kan peternak modern, peternak muda ya. Ya. Depan pengennya berkembang, minimal Ya. 100 ekor pelihara ya. Kayak Betul gitu. sekali. Ya, ini nggak bisa nyangkul istri. Yo, rek. Oke, Mas, nanti bosen nih ngobrol. Kita sekalian coba saja. Siap. Ya. Boleh. Ini produk Erik Las itu ada beberapa macam, teman-teman sebenarnya, tapi yang spesial best sellernya ya ini. Ini promo bukan hanya promo, kemarin di promo di harga Rp2.900.000. Rp2.900.000 itu sudah plus dieselnya 7,5 horsepower ya. Nah, ini 7,5 HP. Itu awalnya sih promo. Awalnya sih promo aja. Tetapi karena ya berhubung permintaan semakin besar, akhirnya itu dipatenkan menjadi harga Rp2.900.000. Kemanapun Anda berada, bahkan ada yang kirim ke Malaysia, ada ke Prindavan, India ada. Kemarin yang satu lupa, pokoknya sudah kirim ke luar negeri 3 negara, ya. Dan ini untuk choppernya mungkin teman-teman bahan-bahannya ini adalah 2 mili, dan pisaunya di dalamnya bisa lihat di konten-konten yang lain juga. Seperti apa? Yang nggak sabar langsung kita coba ya. Kita sambil tutorial, mungkin kalau ada yang udah. Nah, ini dikendorkan dulu ya. Ini dikendorkan supaya fan beltnya kendor, memudahkan untuk bagaimana kita mencelengernya atau menghidupkan. Oh ya teman-teman, kemarin banyak yang komplain ya. Ya mohon maaf ketika komplainnya itu cepat. Sebelum 1 minggu insya Allah kita segera tindak lanjuti. Biasanya yang udah kalah itu di sini. Karena memang besinya kecil untuk, nah ini di lasnya sini. Untuk pengendoran dan pengencangan ya. Ini. Dan sebelum itu kita cek di bensinnya. Jangan lupa ya, teman-teman kalau mau chopper nggak ada bensinnya nggak bakal jalan. Nah, alhamdulillah ini sudah terisi ya. Kita coba nanti. Nah, di samping sini, di samping kanan sini Mas ya, ada power on off-nya. Power on off-nya ini di-on-kan dulu ya. Jangan lupa di-on-kan dan juga di-choke. Nah, ini ada choke. Yang ini untuk keluar masuk bensin. Nah, kita nyalakan dikit aja dulu gasnya ya. Nah, bismillah. Bunyi nggak ya? Yuk. Nah, langsung mudah, enak, dan kita juga setelah itu sebelum nyopper jangan lupa
diulir lagi supaya berjalan. Tapi sebelumnya ini ada tutupnya ya. Nah, tutupnya dibuka. Nanti untuk ini untuk hijauan. Kalau untuk penepung ini berarti dimasukkan lagi ya. Oke, kita taruh. Nah, ini teman-teman, nanti adminnya ini kalau calling ya. Oke. Nah. Oke. Oh iya, cukai. Bosnya nesu, cukai lali. Sorry bos. Oh ya, setelah itu cuknya dilepas dulu. Oke guys. Kita coba yang ringan-ringan dulu. Nah ini untuk rumput biasa. Oh coba mas. Coba. Pertanyaan, ketika mesin hidup ini kuat nggak diinjek? Kan kemarin yang coba RT 60 kilo, saya 80 plus kilo ya. Oke. Nah seperti ini teman-teman, ini ada produk dari Erik Las Blitar. Oke seperti itu. Nah di atas ya. Oke cukup ya, cukup ya. Kita taruh di atas. Nah, kita matikan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Soalnya kita kemarin ada yang tanya-tanya ketika ini diinjak sama Pak RT Moko Channel itu, yang bobotnya 60 kilo nggak meleot. Nah, bobot saya 80 plus, mungkin 85 ada. tapi belum makan ini rodok susut sidik. Nah, ini seperti ini hasilnya kayak Tela tadi, dan mungkin bahan-bahan yang lain insya Allah sama saja ya. Itu sudah kekuatan penuh, diinjak bisa buat nyoper. Dan teman-teman untuk menjaga keawetan choppernya, jangan lupa ya, sebelum mematikan choppernya itu hendaknya ini dikendorkan dulu talinya. Supaya apa? Supaya nanti nggak nyendal gitu loh ya, biar enak gitu. Oke mas, mungkin tanggapannya gimana ini? Kemarin mungkin sudah lihat juga, tapi belum lihat sampai yang dinaiki ya? Ya. Gimana? Hari ini tanggapannya dari bahannya tentunya kuat banget ya, dari 2 mili tadi, dari besi-besinya juga kuat, sampai dijak 85 kilo tadi ya, bahkan tidak meleot sama sekali. Nah seperti itu ya. Ini kita bicara tentang real adanya, dan mohon maaf bila ada teman-teman mungkin barangkali ada kekurang lebihnya ya, itu segera komplain saja sebelum 1 minggu, insya Allah kita segera tanggapi. Dan yang ada itu biasanya di sini ya, yang ini. Soalnya memang kecil pengelasannya. Nah, tapi insya Allah ke depan bagaimana kita semakin memperbaiki, dan mungkin nanti ke depannya ada promo-promo semacam apa. Setiap pembelian dapat 1 kupon, terus diundi apa, itu insya Allah seperti itu ya nanti ke depannya. Ini Mbak Admin, ya? Kiriman gimana ini minggu-minggu ini? Gimana mas? Kiriman minggu-minggu ini masih lancar? Lancar. Cara pemesanannya gimana Mbak? Sekalian dijelaskan nih sama teman-teman. Untuk pemesanan bisa langsung via WA saja, atau langsung datang ke sini juga bisa. Nanti nomornya dicantumkan ya Mas ya? Iya siap. Di bawah. Ya, di bawah ya. Di bawah sini ya. Nanti bisa langsung. Dan juga bisa dilihat di Google Maps tuh Erik Las Blitar, tepatnya di barat, Balai Desa Gembongan ya. Di situ nanti ada banyak rame-rame. Oke Mas, sudah ya, cukup ya. Cukup. Terima kasih banyak semuanya. Ya, ingat
ternak ingat chopper, ingat chopper, ingat Mas Erik. Tapi jangan ingat Mas Eriknya saja ya, beli choppernya dong. Ya. Oke teman-teman, semoga berkah bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Erik Las Blitar Channel dan juga Erik Las Blitar Bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.